Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian online kita. Ini semuanya semata-mata karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Di pertemuan yang lalu telah kita singgung tentang makna ibadah. Bahwasannya ibadah secara bahasa adalah ad-dul wat tadallul wal khudu, yaitu sesuatu merendahkan diri, penuh dengan kerendahan, penuh dengan kehinaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan terkandung juga al-mahabbah, rasa cinta, wa ta'zim, dan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah ibadah. Bahkan sebagian ulama menjelaskan tariqun mu'abbad, jalan yang dihinakan. Ibarat kalau kita berjalan di sawah, kemudian jalan yang sering terlewati, ya, sehingga rumput-rumput menjadi tidak bisa tumbuh kembali karena seringnya jalan yang dilewati oleh orang tersebut. Jadi terhinakan jalan tersebut karena seringnya manusia lewat di jalan tersebut. Itu secara bahasa. Nah, kemudian juga kita sebutkan definisi secara istilah kemarin bahwasannya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Jadi segala bentuk apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi olehnya. Minal aqwal wal af'al, dari ucapan maupun perbuatan, zahiran wa batinan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Itulah ibadah. Secara garis besar bahwasannya ibadah terbagi menjadi dua. Ibadah secara zahir, dari ucapan maupun perbuatan, seperti zikir, membaca Al-Quran, salat, zakat, puasa, haji. Ini merupakan ibadah dalam bentuk zahir, menyembelih dan sebagainya. Adapun ibadah yang dari sisi batin, yaitu dari sisi tersembunyi, seperti khauf, rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla, tawakal kepadanya, khasyah, kemudian roja, berharap kepadanya. Ini ibadah dari sisi batin, dari sisi hati. Nah, kalau ibadah ini sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terkandung penghinaan diri seorang hamba kepadanya, maka barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka sungguh telah melakukan kesyirikan. Faman sarafa syai'an li ghairillah faqad asyraka. Maka barang siapa yang menyelewengkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Terlebih kita sekarang di bulan Muharram, di mana sebagian manusia menganggap bulan ini adalah bulan yang mistis, bulan yang seram, yang mengerikan dan menakutkan. Sebagian masyarakat enggan menikahkan anaknya di bulan Muharram ini, yang dikenal dengan bulan Syura. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi musibah, terjadi bencana, sehingga sebagian mereka berbondong-bondong ngalap berkah, atau sebagian mereka memandikan keris-kerisnya sebagai bentuk persembahan kepada roh-roh yang mereka yakini bisa mendapatkan manfaat maupun mudarat. Fenomena yang sangat jelas kita saksikan bahwasannya seperti di beberapa daerah, mereka berebut kebu atau sapi, kotoran sapi, dengan harapan untuk mengalap berkah dari kotoran tersebut.
Atau sebagian yang lain memandikan keris. Sebagian yang lain bersedekah untuk penghuni laut atau penjaga laut, Nyi Roro Kidul atau yang sebagainya. Bahkan menghanyutkan beberapa makanan atau kepala sapi untuk disembahkan untuk persembahan kepada penghuni laut tersebut. Ini semuanya bentuk-bentuk kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala larang keras. Bahkan Allah murkai dengan perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya perbuatan syirik merupakan kezaliman yang sangat nyata. Kita akan lanjutkan kitab Khut Aqidatak karya Syekh Muhammad Jamil Zainu. Beliau di sini penulis mengatakan soal kaifa na'budullaha, bagaimana kita beribadah kepada Allah. Jadi bagaimana sih seorang hamba itu menyembah Allah Subhanahu wa taala? Apakah sesuai dengan pola pikirnya masing-masing, sesuai dengan logika dia, seenak dia menyembah Allah Subhanahu wa taala? Asal itu dikatakan suatu yang baik, maka itulah beribadah kepada Allah. Apakah demikian? Maka kita lihat jawabannya. Al-jawab, kama amaranallahu wa rasuluhu. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kami, wa rasuluhu, dan rasulnya. Artinya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan rasulnya perintahkan. Kenapa dikatakan ibadah? Karena Allah dan rasulnya memerintahkannya. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian batalkan amalan-amalan kalian. Kami ulangi lagi. Beliau di sini menegaskan bahwasannya seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan rasulnya perintahkan. Ya. Itulah ibadah. Ya. Dari sini kita bisa bikin sebuah kaidah. Kaidah ibadah adalah adanya perintah dari Allah dan rasulnya. Nah, itulah ibadah. Kenapa kita sholat? Karena sholat Allah dan rasulnya memerintahkannya. Kenapa kita zakat? Karena ada perintah dari Allah. Kenapa kita sedekah? Karena ada perintahnya. Kenapa kita puasa? Karena ada perintahnya. Ya, itu kaidahnya. Bahwasannya ibadah adalah perintah Allah. Dikatakan ibadah karena Allah dan Rasulnya memerintahkannya. Dan sebaliknya, ketika seseorang melakukan sebuah amalan, kemudian dia mengklaim itu adalah sebuah ibadah, maka kita tanya, adakah perintah dari Allah dan Rasulnya? Kalau ada, na'am, itu adalah ibadah. Namun kalau tidak ada, maka jelaslah itu bukan ibadah. Ya, dari sini kita harus semakin kritis melihat sebuah amaliyah. Kita berusaha selama ini apa yang kita kerjakan, apakah sudah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Jangan-jangan ada amalan kita
atau ibadah kita yang kita kerjakan selama ini, yang kita rajin ya menggebu-gebu melakukannya, ternyata tidak ada perintahnya, tidak ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini jelas bukan ibadah. Maka jelas bukan ibadah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Maka barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada syariatnya dari kami, maka sungguh amalan tersebut tertolak. Ai ghairu makbulin, yaitu tidak diterima. Nah, dari sini kita ambil 2 poin penting dalam masalah ibadah. Yang pertama adalah bahwasanya ibadah harus sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Karena ibadah ini terkait masalah tauqifiyah, masalah wahyu. Maka tidak boleh seseorang mencetuskan dan mengatasnamakan ibadah dari hasil analoginya, dari hasil analisanya. Tidak boleh. Harus sesuai dengan Allah dan Rasulnya, perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, bahwasanya ibadah harus sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang melakukan suatu amalan kemudian tanpa ada diiringi contoh dari Rasulullah SAW, maka sungguh tertolak amalan tersebut. Ya, amalan tersebut. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mulai sekarang ini kita senantiasa belajar dan terus mengoreksi diri kita, muhasabah ya, dari segala bentuk amaliyah kita yang terkait dengan masalah ibadah. Apakah sudah benar? Apakah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya? Apakah sudah mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini harus kita koreksi. Ya, jangan-jangan ibadah kita selama ini ternyata hanya ikut-ikutan saja, mengikuti tradisi, mengikuti nenek moyang kita, dan akhirnya semuanya sia-sia. Bahkan kita mendapatkan dosa karena kita melakukan tasyri', ya, melakukan tasyri' yaitu syariat baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah maupun tidak Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah." Apakah mereka memiliki tandingan-tandingan yang mereka amlahum syuraka'u syara'u lahum, apakah mereka memiliki tandingan-tandingan untuk membuat syariat-syariat dari agama ini yang tidak dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, tidak dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, hakikatnya dia melakukan tasyri', melakukan syariat baru, menandingi syariat Allah Subhanahu wa taala dan menandingi syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat berat hukumannya. Ya, sangat berat hukumannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan insyaallah taala kita lanjutkan kajian yang berikutnya, nanti pembahasan bagaimana apakah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan rasa mengharap kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.